Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada praktikum Badget Monitor. Praktikum Badget Monitor yang harusnya praktikum ini berlangsungnya tatap muka melalui Zoom, tapi tadi terkendala dengan jumlah mahasiswa 9 mahasiswa dan 41 mahasiswa belum hadir. Jadinya berdasarkan kesepakatan bersama, kita melakukannya dengan saya membuatkan video. Jadinya bisa mengakses 41 mahasiswa yang tidak hadir. Oke, Bapak Ibu, ini adalah Badget Monitor. Mungkin Bapak Ibu sering melakukannya, kita hanya sharing aja. Monitor ini bermacam hal, tergantung mereknya, juga harganya. Tapi secara garis besar, Badget Monitor ini digunakan untuk melihat sistem hemodinamiknya pasien, khususnya pada pasien dengan kondisi gawat darurat atau dengan kondisi kritis. Di mana di Badget Monitor tersebut bisa kita lihat mulai dari heart rate atau frekuensi detak jantung, kemudian saturasi oksigen juga bisa tergambarkan, kemudian juga respirasi rate, frekuensi nafas dalam 1 menit juga akan terlihat, kemudian juga terkait tekanan darah juga terlihatkan, kemudian juga terkait CO2 juga bisa melihat, terus gambaran rekaman EKG, kemudian juga tidal volume. Pada topik ini, saya akan coba kenalkan jenis software, yaitu terkait hemodinamik juga. Jadinya ini merupakan software yang biasanya kita gunakan terkait training untuk mahasiswa terkait pembelajaran Badget Monitor dan juga terkait EKG. Begini tampakan softwarenya Bapak Ibu, di mana di sini juga terlihat terkait heart rate juga akan terlihat, saturasi oksigen juga terlihat, terus CO2 juga terlihat, respirasi rate juga terlihat, tekanan darah, kemudian juga akan terlihat gambaran EKG. Jadinya EKG, heart rate, dan semuanya itu bisa kita atur Bapak Ibu. Bisa kita atur untuk kegiatan simulasi. Kemudian juga ada terkait mengukur atau memberikan pemberian energi listrik atau defibrilasi. Yang mungkin Bapak Ibu bisa akses terkait softwarenya, terdapat 2 layar Ibu. Layar yang menunjukkan tampilan terkait hemodinamik Badget Monitor. Yang satu lagi ini adalah berupa tampilan manual, ya, tampilan manual yang bisa kita mengatur mulai heart rate-nya kepinginnya kita berapa, kemudian saturasi oksigennya kita simulasikan berapa, sesuai dengan kondisi kasus atau kondisi pasien yang terkini. Kemudian terkait CO2-nya kondisinya berapa, kemudian respirasi rate-nya juga, yang juga terkait juga tekanan darah. Dan juga software ini bagusnya Bapak Ibu bisa menggambarkan gambaran EKG, mulai dari sinus ritem, mulai dari sinus bradikardi, sinus takikardi,
kemudian supraventrikular takikardi, atrial fibrilasi, atrial flutter, asistol, ventricle bradykardi, takikardi, fibrilasi, terus ada dot point dan lain-lain ini bisa dengan software ini. Monggo panjenengan bisa akses, bisa download. Kita kembali lagi ke PowerPoint nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada tampilan Badget Monitor, pada bagian atas itu ada tampilan heart rate atau frekuensi jantung atau frekuensi nadi, di mana frekuensi jantung itu mempunyai beberapa kriteria. Rentang normalnya itu di antara 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian apabila heart rate di bawah kurang dari 60 kali per menit maka dikatakan bradikardi. Sedangkan lebih dari 100 kali per menit dikatakan takikardi. Kemudian di slide ini juga ada beberapa indikator. Ada indikator frekuensi jantung berdasarkan rentang usianya yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai patokan. Kemudian tampilan Badget Monitor pada software ini setelah heart rate di bawahnya ada saturasi oksigen. Di sini untuk mengobservasi oksigenasi di bagian perifer, di mana saturasi oksigen ini dapat digunakan untuk melihat keadekuatan atau kekuatan oksigenasi atau perfusi pada jaringan pasien, di mana indikator yang digunakan saturasi oksigen rentang normal itu di atas 95%. Dan kita tahu sendiri apabila rentang di bawah 90%, maka dapat dilakukan penanganan mulai dari pemberian oksigenasi sampai tindakan kepatenan pada jalan nafas. Kita sesuaikan agar saturasi oksigen menjadi meningkat. Kemudian Bapak Ibu, setelah saturasi oksigen ada respirasi rate atau frekuensi pernafasan pada Badget Monitor. Kalau kita lihat di sini ada respirasi rate-nya 12 kali per menit. Pada yang ditampilkan pada Badget Monitor, di mana ada beberapa kriteria terkait satuan frekuensi pernafasan dalam 1 menit. Ada beberapa indikator dalam rentang normalnya, ada yang mengatakan 16-24 kali per menit. Namun juga ada indikator pada orang dewasa sekitar 12-20 kali per menit dikatakan normal. Juga di sini juga menunjukkan pada anak kecil 15-30 kali per menit, sedangkan pada infan 25-50 kali per menit. Selain dari respirasi, Bapak Ibu, di sini ditunjukkan juga NIBP, non-invasive blood pressure atau tekanan darah, di mana ini menunjukkan rentang 121 sampai 79 kali per menit. Ini menunjukkan tekanan darah normalnya. Jadinya pada Badget Monitor juga menunjukkan tekanan darah yang kita bisa atur mau berapa menit untuk
melihat tekanan darahnya. Kemudian juga di layar ini ada beberapa indikator terkait tekanan darah. Ini yang berdasarkan American Heart Association. Ini ada beberapa kriteria. Dikatakan tekanan darah normal jika sistolik kurang dari 120 dan diastolik maksimal 80. Jika mengalami elevasi, terjadi peningkatan sekitar rentang sistoliknya 120 sampai 129 dan diastoliknya kurang dari 80. Kemudian berdasarkan American Heart Association atau AHA, di mana hipertensi tingkat 1 dengan rentang sistolik 130 sampai 139, sedangkan diastoliknya 80-89. Sedangkan hipertensi tingkat 2 jika sistoliknya lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Sedangkan krisis hipertensi itu dengan rentang sistoliknya lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 120. Kemudian ini ada indikator tekanan darah juga berdasarkan GCI DNC ke-7. Monggo tergantung Bapak Ibu yang dianut yang mana. Kemudian pada budget monitor juga ada namanya ECO2. Ini juga sebagai indikator untuk melihat oksigenasi pasien, di mana ECO2 ini memberikan informasi secara potensi mengenai produksi CO2 dan ventilasi informasi mengenai produksi CO2. Jadinya kita tahu sendiri bahwa adanya kandungan CO2 dalam tubuh, khususnya di paru-paru, itu akan merangsang peningkatan kebutuhan oksigen. Jadinya konsentrasi CO2 saat inspirasi normal dapat dilihat dengan rentang 34 sampai 44 mm air raksa. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai indikator terkait kebutuhan oksigenasi juga. Kemudian, kalau Bapak Ibu lihat di sini, juga pada bedside monitor juga ada tampilan gambaran EKG. Jadinya pakai software ini atau pakai bedside monitor yang sebenarnya, tergantung mereknya, dapat kita lihat beberapa indikator, bahkan ada yang dilihat sistem pernafasan atau tidal volumenya juga. Jadi kalau pakai software ini, Bapak Ibu bisa melihat terkait EKG-nya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, heart rate-nya 90, saturasi oksigennya 96, CO2-nya 40, respirasi rate-nya 12, tekanan darahnya 120/39. Kita lihat gambaran EKG-nya juga normal, sinus rhythm. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Itu hanya pengantar terkait bedside monitor, jadinya Ibu bisa mengakses juga terkait software ini sebagai pembelajaran ke depannya untuk mengajari bedside monitor. Jadinya ada dua hal yang kita bisa lakukan dengan menggunakan bedside monitor sebenarnya, atau bisa juga menggunakan software ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.